Baik, selamat pagi. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu tentang struktur dengan derajat kebebasan banyak atau multi degree of freedom system. Mungkin sambil mereview apa yang dikerjakan selama seminggu kemarin ya. Jadi untuk reviewnya di problem 1 itu ada struktur 2 derajat kebebasan. Ini sebenarnya mirip sekali dengan contoh yang sudah kita bahas di kelas juga. Jadi Anda tinggal mengganti mungkin nilai massa dan kekakuannya saja. Jadi U1 dan U2 demikian, M1 dan M2, lalu ini K1 dan K2. Ya. Dalam minggu lalu itu ada yang menanyakan di soal nomor berapa ya? Nomor 3 kalau tidak salah. Yang mana M1 tidak berpasangan dengan U1, M2 tidak berpasangan dengan U2 kalau tidak salah ya. Mungkin ini nomor 3 ya. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Ini kan hanya nama ya. M1, K1, M2, K2 itu hanya nama. Yang jelas nanti kita buat free body-nya harus di setiap masa, itu jelas ya. Apakah itu namanya M1 terus namanya M2, nggak ada masalah ya. Tidak harus M1 temannya U1 begitu, M2 temannya U2 dan seterusnya. Lagi pula kalau kita sudah punya nilainya nanti M1 dan M2 ini cuma diganti dengan angka saja ya. Nah, U1, U2 dan seterusnya nanti menentukan urutan di matriksnya ya. Jadi di soal nomor 2 misalnya itu U1, U2, U3-nya dibalik dari atas ke bawah. Ya nggak apa-apa, nanti persamaannya tinggal diurut aja dari atas ke bawah. Baris pertama itu kan mestinya keseimbangan massa yang terkait dengan perpindahan U1, baris kedua keseimbangan massa yang terkait dengan U2, meskipun nama massanya tidak M1 atau M2 yang sesuai ya. Jadi tinggal diikutkan saja. Tidak harus indeks ini sama semua. Yang jelas keseimbangan kita tinjau di setiap massa, lalu kita terapkan perpindahannya ya. Kalau di sini nama perpindahannya U1, ya sudah U1 gitu ya. Kalau di sini namanya bukan U1, ya ikuti aja. U2 di sini, U1-nya di bawah sini, oke saja nggak masalah. Tuliskan saja persamaan keseimbangannya, nanti kita akan dapatkan sistem persamaan yang sesuai. Jadi yang nomor 1 ini masih sesuai, begitu U1, U2 demikian. Lalu dengan keseimbangan dari pegas dan sebagainya, mestinya kita bisa selesaikan. Saya tidak perlu memberikan detail barangkali ya. Dari sini kan mestinya ada K1, U1, dari kolom yang di bawah ini pegasnya, lalu dari atas ini ada K2, U1 minus U2 mestinya ya. Lalu yang ini tinggal satu cuma yang K2, U2 minus U1, lalu keseimbangannya Anda selesaikan. Oh, ada gaya inersianya mestinya. M1, U1, 2 dot, dan yang ini M2, U2, 2 dot. Ya. Dari sini kita akan dapatkan persamaan keseimbangan dalam bentuk persamaan gerak dalam hal ini ya. Massa kalikan percepatan ditambah K dikalikan perpindahan sama dengan ini nggak ada gayanya ya. Nggak ada gayanya jadi 0. Ya. Demikian ya. Jadi ini semua sudah kita bahas minggu lalu, hanya nilai-nilainya saja yang perlu Anda masukkan sesuai dengan yang diberikan di soal ini. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung frekuensi alami dan ragam getar dari struktur ini. Ya. Jadi parameter dinamik untuk struktur dengan derajat kebebasan banyak itu ada 2, satu frekuensi alami, yang kedua ragam getar, yang keduanya saling berhubungan ya. Jadi ada pasangannya antara frekuensi alami dengan ragam getar. Nah, pertama frekuensi alami kita dapatkan dari persamaan karakteristik yang bentuknya adalah determinan dari matriks K dikurangi omega kuadrat M. Begitu. Jadi garis seperti absolut ini kalau untuk matriks namanya determinan. Ini harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau Anda masukkan nilai-nilai ini ke dalam sini, omega itu adalah variabelnya ya.
kita akan dapatkan, karena ini matriksnya 2 kali 2, mestinya bentuknya omega pangkat 4 tambah sesuatu kali omega kuadrat tambah sesuatu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi persamaan karakteristik ini bentuknya adalah polinomial, ordernya n derajat kebebasan, variabelnya omega kuadrat. Jadi kita punya, kalau kayak gini ada omega 1 kuadrat, ada omega 2 kuadrat, Anda tinggal selesaikan pakai rumus ABC misalnya, atau pakai kalkulator Anda. Kita dapatkan 2 nilai omega kuadrat yang memenuhi, dan untuk frekuensi alami kita ambil akarnya yang positif ya. Jadi omega 1 adalah akarnya yang ini, omega 2 adalah akarnya yang ini. Sekalian kita mengurutkan ya. Frekuensi alami struktur itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang lebih kecil itu ditaruh di omega 1, yang lebih besar di omega 2 ya. Kalau di soal yang kedua ada 3 frekuensi, nanti yang lebih besar lagi di nomor 3. Nah, itu step pertama untuk menentukan frekuensi alami ya. Frekuensi alami omega I ya. Diperolehnya dari sini. Selanjutnya ragam getar kita peroleh dari bentuk ini ya. Ragam getar kita peroleh dari bentuk K kurangi omega kuadrat matriks K kurangi omega kuadrat matriks M. Ini kurang saja. Begini. Kita masukkan omeganya, jadi omega sama dengan omega I dulu ya, omega 1 dan seterusnya, dikalikan dengan V yang ke I sama dengan 0 ya. Jadi ini kita kerjakan satu persatu, omega sama dengan omega 1, kita masukkan omega 1-nya ke sini, jalankan, kita akan dapatkan V ini, dan di minggu lalu sudah kita tunjukkan bahwa V ini tidak unik. Yang unik itu hanya perbandingan di antara anggota-anggotanya ya. Jadi setiap orang bisa punya nilai V yang berbeda-beda nantinya ya, yang diperoleh. Oke, nah ini kita dijalankan. Jadi dari sini kita dapatkan ragam getar V yang ke I. Ini yang terkait dengan omega yang ke I, dan satu persatu kalau ini ada 2 ya Anda mengerjakan ini 2 kali. Ya. Nah ragam getar ini akan menunjukkan bentuk getarannya, karena getarannya kita asumsikan sinusoidal ya. Jadi lantai satunya akan bergetar demikian, bergetar juga demikian, cuma dalam ragam pertama misalnya kalau yang lalu itu bentuknya begini, ya. Gitu kalau sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri seperti ini ya. Mungkin yang ini begitu juga ya. Jadi ini V1 misalnya, sedangkan V2-nya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Tergantung dari nilai M dan K-nya ini tadi, mungkin ininya lebih besar, ini lebih kecil, atau sama, atau yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Tapi rasanya kalau ragam kedua, bentuknya akan demikian ya. Gitu ya. Jadi masing-masing lantai tetap bergerak sinusoidal, hanya sekarang kalau yang ini fasanya berbeda gitu ya, dan amplitudonya juga berbeda. Kalau ini fasanya sama, hanya amplitudonya yang berbeda ya. Ini V yang kedua. Hanya begitu yang diminta di problem yang pertama. Di problem yang kedua sama, tapi strukturnya sekarang 3 lantai. Ya. Strukturnya 3 lantai, ada 3 massa. Dan nomor derajat kebebasannya khusus untuk yang ini ditaruh di atas yang nomor 1, di bawah yang nomor 2, dan di paling bawah itu nomor 3 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada masalah sebenarnya. M-nya gimana? M-nya juga ikut dari atas sampai ke bawah, jadi harusnya ini nggak ada masalah sama sekali. Ya. Hanya nanti matriks M dan matriks K-nya mengikuti ya. Jadi ini nanti kalau Anda kerjakan, matriks M-nya isinya M1, M2, M3 di diagonal. Begitu. Sedangkan K-nya kalau seperti ini,
Ini nomor K-nya dikasih juga ya. K1 di atas, K2, K3. Berarti kalau begini ini K1 min K2 ya. Min K2 0, min K2, terus ini K1 tambah K2, min K3, 0 min K3, K2 tambah K3 ya. Ya. Kira-kira akan begini bentuknya. Jadi akan berbeda kalau sebelumnya yang tambah itu di sini, kalau shear building yang sendiriannya di ujung sana. Ini karena 1, 2, 3-nya dibalik ya bentuknya seperti ini. Kurang lebih ya. Jadi harusnya nggak ada masalah ya, tinggal memperluas sedikit apa yang sudah dikerjakan di nomor 1 ya. Nah, nomor 3 ini strukturnya nggak diberikan ya, yang diberikan hanya model mekaniknya saja. Jadi 3A itu strukturnya punya 2 massa. Yang dihubungkan dengan 1 pegas di sini, lalu 1 pegas ketumpuan di sini, 1 pegas lagi ketumpuan di sebelah sini. Ya. Begitu ya. Jadi kalau kita coba buat strukturnya, mungkin strukturnya akan menjadi begini. Gitu ya. Ini M1-nya yang kiri, jadi ini M1, M2, ini U1, U2, ini M1, M2, ini U1, dan U2. Jadi kira-kira strukturnya seperti ini. Atau kalau dibuat seperti portal itu, ya mungkin strukturnya gini. Nah, begini ya. Jadi ini U1, U2, M1, M2. Jadi selain kolomnya selain bertumpu di bawah, juga bertumpu di atas ya. Ini struktur begini ini biasanya struktur yang lebih kecil yang menumpang ke struktur yang lebih besar, misalnya ada yang lebih masif di atas ini, dan kita hanya tinjau sebagian yang kecil ini. Jadi selain ditumpu oleh tanah, dia juga numpang ke struktur besar lainnya yang masanya, kekakuannya jauh lebih besar sehingga dia menganggap ini dijepit misalnya. Jadi fisiknya sih mungkin saja ada yang struktur yang bisa termodelkan seperti ini. Nah, yang lainnya sih sama saja sebenarnya. Anda tinggal buat free body dari massa 1. Kalau bergerak ke kanan, yang ini akan ngasih gaya, itu K-nya K1 namanya ya. Ini K1, K2, K3. Berarti ini K1, U1 ya, karena ini absolut terhadap tumpuan. Yang ini akan memberikan gaya sama ke sebelah sana, tapi nilainya K2 kali U1 min U2 ya. Lalu di massanya ada gaya inersia M1 U1 2 dot. Di massa yang kedua nanti ada gaya dari ini, kalau massa 2 ini bergerak ke kanan, gaya pegas K2 akan menarik ke kiri. Besarnya adalah U2 kurang U1 ya. Karena K2 ini ujung yang satunya mengalami gerakan U1 ya. Jadi ini K2 U2 dikurangi U1. Maaf kurang jelas. Dan di kanannya ada pegas K3 yang kalau didorong ke sana dia akan melawan arah perpindahannya sebesar K3 U2 ya. Dan di sini ada gaya inersianya M2 U2 2 dot. Jadi Anda tinggal susun persamaan geraknya. Nanti Anda akan dapatkan massanya masih diagonal. K-nya isinya nanti gimana nih? Massanya sih M1 M2 diagonal, K-nya nanti isinya akan di sini K1 tambah K2 min K2 min K2 K2 tambah K3 ya. Nah, begitu jadinya ya. Jadi matriks kekakuannya penuh seperti ini. Lanjutannya sama seperti tadi, Anda kerjakan
persamaan karakteristiknya untuk mendapatkan frekuensi, dan masukkan ke sini masing-masing untuk mendapatkan ragam getar. Ya. Lalu kita akan dapatkan mungkin ragam getarnya. Yang pertama, saya nggak tahu yang mana yang duluan ya. Yang pertama mungkin dua-duanya bergerak ke arah yang sama, sama-sama ke kanan dan ke kiri misalnya, tapi dengan amplitudo yang berbeda. Satunya lagi mungkin berlawanan ya. Jadi yang ini ke kanan, kiri. Jadi bergetarnya begitu. Satu bareng-bareng dengan amplitudo yang mungkin tidak sama, satu lagi berlawanan. Itu yang A. Yang B-nya masanya ditambah tapi tumpuannya dikurangi. Masanya ditambah, ada massa 1, massa 2-nya di kanan, massa 3 yang tengah ya, karena massa 3-nya di sini. Ini massa 3 gitu ya. Gitu. Ini ada kekakuannya. Di antaranya K1 dan K3. Ini K2 gitu ya. Itu K2. Lalu perpindahannya ini U1, U2, U3 ya. Ini ada 3 massa dihubungkan oleh pegas-pegas ya. Masing-masing 1 dengan 3, 2-nya yang kanan ya. Ini 2 ya. 1 dengan 3, 2 dengan 3, lalu 1 dengan 2 juga dihubungkan ya. Jadi ini seperti mutar lah di antara semua ya. Semua saling berhubungan dengan yang lain. 1 ketemu 2 dan 3, 3 ketemu 1 dan 2, 2 ketemu 1 dan 3 ya. Mutar begitu. Nah, ini strukturnya tidak terikat dengan tumpuan ya. Jadi ini mestinya ini suatu struktur yang ya lepas ya dari tanah ya. Ini saya nggak tahu mirip nggak ya. Kalau pesawat terbang itu, kalau fuselage itu apa? Bodinya itu di pesawat terbang gimana sih kalau dilihat dari depan? Gini kali ya. Nah, mudah-mudahan begitulah. Dari depan gitu. Lalu ada ini spring dari sayapnya, kemudian ada mesinnya yang punya massa besar lagi. Lalu ini spring dari sayapnya yang lain. Mesinnya. Oh, tapi ini nyambung ya. Ini mungkin pesawat zaman dulu ya yang ada gininya lah gitu ya. Jadi ada juga yang kekakuan yang menyambungkan massa 1 dengan massa 2-nya gitu ya. Jadi ini pesawatnya lebih kecil kayaknya ya. Fuselage-nya lebih kecil ya. Ini tengahnya namanya fuselage gitu ya. Ini kabinnya ya. Jadi ini massa M3-nya ini. Ini M1 mesinnya dan M2 mesin yang satunya lagi. Lalu semua yang menyambungkannya ini akan menyumbangkan kekakuan ya. Jadi kurang lebih versi sederhananya begini. Nanti kalau ada faktor lain yang mau ditambahkan ya tinggal tambahkan saja massa dan kekakuan yang lain yang menempel di situ. Kita anggap ini punya 3 massa yang dominan dengan kekakuan seperti ini. Nah, prosesnya sama saja seperti yang lain. Kita tinjau masing-masing massa. Kalau M1 ini digerakkan ke kanan, dia akan dikenai gaya dorong ke arah sebaliknya dari K2 ini. Pengalinya U1 minus U3 ya. Dan oleh K1 ini dia akan memberikan gaya sebesar K1 kalikan U1 kurang U2 ya. Ya. Gitu. Dan di massanya sendiri M1 ini ada gaya inersia M1 U1 2 dot ya. Gitu. Lalu di massa yang tengah ini, yang U-nya U2, ada gaya ke kiri
Kalau dia bergerak ke kanan, ini K1 U2 kurang U1. Satu gitu. Yang dari kanan K3 U2 kurang U3 ya. Ini K3 U2 kurang U3 dan di masanya sendiri ada gaya inersia M. M-nya M3, U-nya U2 2 dot. Lalu di masa yang ketiga yang kanan masa yang ketiga ada gaya ke kiri. Kalau dia bergerak ke kanan, maka pegas K2 akan narik ke kiri. K2 U3 kurang U1. Lalu pegas yang ketiga ini juga akan, kalau dia bergerak ke kanan, akan menarik dia ke kiri sebesar K3 kali U3 kurang U2. Dan di sini ada gaya inersia, M-nya namanya M2 ini ya, jadi ini M2 U3 2 dot. Oke, jadi nggak masalah M2 U3 di sini M3 U2 yang ini M1 U1. Nah, tinggal susun persamaan geraknya. Mestinya nanti kita akan dapatkan matriks massa yang isinya 1, 2, 3 diurutkan dari atas ke bawah. Jadi ini M1 0, 0, 0, M3 0, 0, 0, M2 ya. Jadi M1, M3, M2 yang terpampang di sini, nggak ada masalah, tinggal masukkan saja angkanya masing-masing. Namanya begitu ya, ya nggak apa-apa. K-nya isinya ada K1 tambah K2 di sini. Lalu dengan U2-nya ada min K1. Dengan U3-nya ada min K2. Dari sini ada dari K1-nya, dari U1-nya ada min K1. U2-nya K2 tambah K3. Dan U3-nya min K3. Ini masa yang ketiga, U1-nya minus K2. U2-nya minus K3. Dan U3-nya K2. Ini bukan K2 kayaknya. Oh, ini K1 tadi ya. U2-nya K1 plus K3. Maaf, ini K1 tambah K3, yang ini K2 tambah K3. Ya. Jadi matriks kekakuannya berbeda dengan shear building yang tadi. Ya. Ya, bentuknya seperti ini, lebih penuh, tidak ada nolnya ya. Kalau shear building yang ini sudah mulai nol ya. Dan seterusnya. Ya, tapi nggak ada masalah, kita tetap kerjakan seperti biasa. Anda kerjakan frekuensinya dengan K minus omega kuadrat M. Determinan ini sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini Anda selesaikan, untuk struktur yang seperti ini, strukturnya bisa bergerak kemana-mana, ya. Tidak ditahan oleh tumpuan. Ini omega 1-nya mestinya dapatnya ini 0. Ya. Jadi omega terkecilnya Anda akan dapatkan 0 nilainya. Lalu omega yang keduanya satu nilai, ini kan 3 derajat kebebasan, jadi ada 3 omeganya. Omega ketiganya yang lebih besar daripada omega 2. Ya. Kalau Anda mengisikannya dengan benar, mestinya yang pertamanya 0. Ya. 0 itu modnya, kan kita ingat omega itu frekuensi ya, jadi kalau frekuensinya 0 artinya ya tidak bergetar sama sekali. Artinya pesawatnya jalan aja, gitu ya. Tidak mengalami getaran, hanya bergerak bersama-sama semua. Sehingga nanti V-nya mestinya isinya adalah omega 1 ya, sini aja. Yang dengan omega 1 sama dengan 0 ini, mestinya Anda akan mendapatkan V1 yang nilainya, kalau Anda pakai 1 di salah satu, semua nilainya 1. Ya. Jadi ketiga-tiga masanya bergerak bersama-sama. Ya isinya juga boleh setengah-setengah, minus 1, minus 1, minus 1, dan sebagainya. Selalu bersama-sama, jadi tidak ada getarannya. Ini disebut rigid body motion. Ya.
Ini selalu ada pada getaran, pada struktur yang tidak terpegangi oleh tanah ya. Ya pesawat, mobil misalnya ya, getaran pada mobil akibat mesinnya misalnya, karena tidak ada tumpuannya, mobilnya bisa jalan terus saja. Jadi mestinya ada komponen rigid body motion ini dengan omega yang pertama sama dengan 0, ya V-nya satu semua isinya ya. Seluruh sistem itu bergerak bersama-sama. Nah, V kedua dan ketiga baru ada gerakan relatif antara masing-masing massa ya. Mungkin mendekat gitu ya. Karena digambarkannya begitu. Ini ya, tadi digambarkannya seperti ini. Jadi polanya itu mendekat menjauh ya. Tapi kalau aktualnya di sini bisa saja ini naik, ini turun gitu misalnya. Massa yang satu naik dan turun relatif terhadap yang ketiga, atau yang 1-2 naik relatif terhadap 3 gitu ya. Jadi ragam pertamanya mungkin ya, nggak tahu mungkin begini gitu ya. Gitu, atau turun tentu ya. Jadi sayapnya bergetar relatif terhadap fuselage kabin ini, atau satunya lagi bergetarnya gitu ya. Gini dan gitu ya. Mutar ya, seperti mengalami torsi. Kurang lebih demikian ya. Jadi itu parameternya. Nah, yang keempat ini hanya meyakinkan bahwa Anda akan bisa menyusun matriks kekakuan, khususnya matriks kekakuan ya. Massa juga, kalau massa sih sebenarnya sudah jelas ya. Jadi kalau bangunan geser yang tiap lantainya ada 1 derajat kebebasan, arahnya horizontal, dan bangunan gesernya teratur, tidak ada kolom yang saling silang seperti yang ini misalnya. Masanya mestinya akan berada di diagonal, jadi M1, M2, sampai M yang Tn, bentuknya begitu, sementara yang lain 0 ya. Sedangkan kekakuannya bentuknya adalah, kalau Anda sudah perhatikan, kalau ini nomornya dari bawah ke atas ya, satunya paling bawah ya. Kalau yang 8, U8-nya paling atas, yang 15 juga U15-nya paling atas. Nah, bentuknya akan menjadi K1 tambah K2, min K2, min K2, K2 tambah K3, min K3, di bawahnya ini min K3 lagi, K3 tambah K4, min K4, di bawah ini min K4 lagi, K4 tambah K5, begitu seterusnya. Ya. Jadi yang berisi itu hanya yang ini. Hanya komponen yang ini, dan kalau Anda lihat keteraturannya, di sini K1 tambah K2, K2 tambah K3, K3 tambah K4, K4 tambah K5, dan seterusnya. Kecuali yang terakhir itu Kn. Ya. Kalau sampai 8, yang terakhir K8 aja. Kalau sampai 15 ya K15, tidak ada tambahan 16-nya ya. Jadi yang 1 tambah dengan yang kedua, yang 2 tambah dengan 3 dan seterusnya, kecuali yang terakhir ya. Nah, sementara di sini ini jelas teratur 45 sampai minus K, ini minusnya sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan nomornya. Jadi ini Kn lagi. Ini minus Kn lagi di atasnya. Jadi polanya akan demikian. Sisanya 0 ya. Untuk bangunan geser yang begitu ya. Itu ya. Ini U1, U2 sampai UN yang paling atas ini ya. Isinya hanya ada di diagonal utama ini, plus 1 diagonal di bawahnya dan 1 diagonal di atasnya, sisanya 0 ya. Jadi yang begini nih akan lebih cepat mengenerate-nya. Misalnya Anda kalau memprogram begitu ya, setup semua 0 isinya begitu, lalu tinggal per baris isikan aja 3 ini, atau per kolom terserah karena ini simetris ya. Matriks kekakuannya akan berbentuk seperti ini. Nah, demikian review apa yang kita kerjakan di minggu lalu, sekalian dengan review PR ini. Mudah-mudahan masih ingat. Ini yang paling penting sebenarnya, karena semua pekerjaan kita di multi degree of freedom diawali dengan ini, ya,
menentukan frekuensi alami dan ragam getar dari struktur. Nanti semua kerjaan selanjutnya akan menggunakan kedua parameter ini, omega dan phi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan.